Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalom Tulung Agung 22 Juni 2025. Tema Sejarah Gereja. Minggu lalu kita telah membahas sejarah gereja sejak didirikan Tuhan sampai sepeninggal para rasul. Perlu dipahami, pembahasan ini akan membahas perpecahan gereja yang terjadi bukan karena penyesatan, tetapi karena berbeda dogma atau doktrin. Pada katekese yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa sepeninggalan para rasul ada 5 gereja utama yang memiliki tahta kerasulan, yaitu Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, dan Bizantin. Kita akan melanjutkan cerita sejarah gereja dalam katekese minggu ini. Sebagai tambahan, rasul-rasul lain juga mendirikan gereja-gereja di wilayah lain, seperti Rasul Thomas yang mendirikan gereja Siro-Malabar di India, Rasul Yakobus anak Zebedeus mendirikan gereja Spanyol, Rasul Tadeus dan Bartolomeus mendirikan gereja Armenia. Tetapi para rasul itu tidak menyerahkan penggembalaannya pada seorang penerus. Maka gereja-gereja itu kehilangan tahta kerasulan. Rasul Yohanes sebagai rasul terakhir yang diketahui masih hidup tinggal di Efesus, tetapi tidak menggembalakan gereja. Oleh sebab itu 5 gereja utama tadi dapat dikatakan sebagai pemimpin gereja menyeluruh. Pada tahun 451 Masehi, Gereja Katolik mengadakan rapat besar di kota Kalsedon dengan pembahasan utama menetapkan ajaran tentang pribadi Kristus. Dalam rapat itu terjadi beda pendapat dan berakibat gereja Alexandria memisahkan diri dari gereja Katolik. Sejak peristiwa itu, gereja tidak pernah kembali satu. Gereja Alexandria dan semua gereja yang berada dalam kepemimpinannya, yaitu gereja Suria dan Armenia, terpisah dari Katolik, dan pada masa itu mereka disebut gereja non-Chalcedon. Pemisahan diri atau perpecahan gereja disebut sebagai skisma. Gereja non-Chalcedon masih ada sampai sekarang dan dikenal sebagai gereja ortodoks Koptik yang memiliki Bapak Paus sendiri. Paus pemimpin gereja Koptik adalah penerus Rasul Markus, dan tahta kerasulan gereja Koptik masih lestari sampai sekarang. Gereja Koptik awalnya memang berbudaya campuran Mesir, Yahudi, dan Yunani. Tetapi kemudian gereja Koptik juga tercampur dengan budaya Arab. Jadi sejak tahun 451 Masehi, gereja yang memegang ajaran ortodoks tidak lagi satu, tetapi sudah terpisah 2. Kemudian pada tahun 638 Masehi, Yerusalem jatuh dalam kekuasaan Islam dan tata kerasulan gereja Yerusalem melemah, bahkan seolah hilang. Demikian juga dengan tahta kerasulan gereja Antioquia yang wilayahnya juga jatuh pada kuasa Islam, menyebabkan tahta kerasulannya dipindahkan ke Damaskus, Suriah, dan pengaruhnya melemah. Tahta kerasulan Yerusalem dan Antioquia yang melemah pengaruhnya akhirnya harus bergantung pada tahta kerasulan Bizantium. Begitulah sejarah gereja yang sudah kita bahas. Sepeninggalan para rasul, gereja hanya ada 1 dengan 5 tahta kerasulan. Kemudian terjadi skisma atau perpecahan sehingga gereja tidak lagi 1. Lalu 2 tahta kerasulan yaitu Yerusalem dan Antioquia melemah dan bergantung pada Bizantium. Maka pada akhir tahun 600-an terdapat 2 gereja dengan 3 tahta kerasulan. Katolik dengan tahta kerasulan di Roma dan Bizantin Konstantinopel, kemudian Koptik dengan tahta kerasulan di Alexandria.
Kita akan melanjutkan pembahasan sejarah gereja pada minggu mendatang. Semoga Tuhan melindungi gerejanya yang tersebar di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.